Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin sedikit berbagi manfaat kepada kalian tentang beberapa pekerjaan yang cocok di masa pandemi corona. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe, like, and comment. Ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan di rumah dan beberapa pekerjaan cocok untuk masa-masa pandemi kayak gini. Dan bisa dibilang pekerjaan ini sangatlah laku di masa pandemi ini. Pekerjaan yang pertama yaitu tenaga kesehatan. Tentu, profesi yang satu ini paling dibutuhkan sebagai penolong pasien terinfeksi COVID-19. Bahkan saking banyaknya kebutuhan, pemerintah membuka peluang bagi relawan kesehatan untuk mendaftar. Seperti salah satunya relawan perawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran. Menjadi tenaga kesehatan sebagai garda terdepan COVID-19 harus memiliki tekad tulus dan kemauan yang kuat. Pasalnya, tak sedikit dari mereka yang telah gugur akibat terpapar virus corona. Yang kedua, guru private. Guru private atau tenaga mengajar khusus disebut-sebut sangat laku dalam masa pandemi. Usai pemerintah menerapkan belajar di rumah, sebagian orang tua merasa ikut tertekan karena harus menjadi guru akademik bagi anak-anak mereka di rumah. Dengan hadirnya guru private, setidaknya mengangkat sedikit beban orang tua, sebab menjadi guru dengan penguasaan materi tidak mudah dilakukan. Bagi Anda yang lulusan sarjana pendidikan, tak ada salahnya mencoba menjadi guru private selama corona. Di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, tentunya para guru private harus mematuhi protokol kesehatan dengan baik, atau jika kemungkinan sistem mengajar tatap muka dapat digantikan dengan pemberian materi secara online. Yang ketiga, psikolog. Psikolog memiliki peran penting dalam memberikan solusi dan pendingin pikiran. Di tengah situasi tekanan psikis, masyarakat yang banyak dirundung kekhawatiran dan parno terserang COVID-19. Di tengah masifnya pemerintahan media tentang pasien corona yang terus bertambah, hal tersebut sebagian seorang menciptakan lemahnya psikis sehingga mengakibatkan kondisi kesehatan ikut drop. Yang keempat, kurir barang dan makanan. Statistik belanja online meroket sejak pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap di rumah. Meningkatnya aktivitas belanja online membuat banyak kurir barang yang kewalahan dengan meledaknya pesanan. Selain itu, kurir makanan via aplikasi daring tampaknya dapat dijadikan pilihan untuk mengisi kekosongan pekerjaan. Pasalnya di tengah pembatasan sosial yang diterapkan pemerintah. Yang kelima, menjadi YouTuber. Menjadi YouTuber memang bukan hal yang paling mudah ya, tapi kan bisa coba-coba dulu. Dan pendapatannya membutuhkan waktu yang cukup lama dan membutuhkan keseriusan dalam bekerja menjadi YouTuber ini. Bisa buat ibu-ibu misalkan masak-masak di rumah gitu sambil video-video terus upload ke YouTube. Itu lumayan lah penghasilannya, tapi membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang keenam, freelancer. Bagi para pekerja freelancer di bidang penulisan kreatif dan desain tentu dapat dijadikan tempat menghasilkan uang yang mengasyikkan. Mengingat kebiasaan pekerja di rumah tak terlalu tergeser dengan rutinitas yang dilakukan bahkan sebelum pandemi virus corona. Yang ketujuh, programmer. Programmer juga memiliki prospek kerja yang cukup bagus di tengah pandemi virus corona. Dengan maraknya perusahaan yang menggeser gaya pekerjaan dari manual menuju digital karena dikerjakan dari jarak jauh, maka beberapa perusahaan membutuhkan sebuah sistem terintegrasi yang dapat membuat alur kerja lebih mudah, mulai dari pengumpulan data, tanda tangan secara online, hingga validasi file lainnya dalam hitungan detik. Yang kedelapan, akuntan publik. Keahlian seorang akuntan yang pandai menghitung dan mengukur pertumbuhan bisnis suatu perusahaan nampaknya patut diperhitungkan. Beberapa perusahaan juga membutuhkan jasa akuntan untuk mengolah data dan proyeksi kebutuhan finansial perusahaan ke depannya.
Pasalnya, opini yang disampaikan akuntan publik dinilai lebih netral dibandingkan auditor dari perusahaan asal bekerja. Oleh sebab itu, biasanya perusahaan membutuhkan seseorang untuk mengaudit secara umum laporan keuangan hingga pelaporan konsekuensi di tengah masa pandemi corona ini. Yang kesembilan, menjahit. Nih, muda-muda yang masih sekolah atau ibu-ibu rumah tangga, kalau kalian punya kemampuan menjahit atau kalian punya mesin menjahit, manfaatkan di masa pandemi corona ini, seperti menjahit masker gitu. Karena masker sangatlah dibutuhkan di masa-masa kini, di masa-masa pandemi corona, dan sangat diminati banyak orang untuk menjaga protokol kesehatan. Maka dari itu, pergunakanlah waktu luang kalian, waktu kekosongan kalian untuk menjahit hal-hal yang bermanfaat. Jika tidak memiliki kemampuan menjahit atau tidak memiliki mesin menjahit, cari pekerjaan lain gitu yang bisa kalian gunakan. Lanjut, yang ke-10, produsen masker kain. Nah, ini juga hampir sama dengan yang ke-9. Seiring dengan kebijakan pemerintah yang mewajibkan masyarakat memakai masker ketika keluar rumah, maka banyak pengusaha masker lahir untuk memenuhi jutaan pemerintah masyarakat. Bagi pencari kerja yang belum memiliki kualifikasi atau pengalaman kerja di bidangnya dan belum mendapatkan pekerjaan yang diinginkan, maka dapat memperjualbelikan masker gitu. Nah, mungkin sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Thank you for watching.